Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar rekan praktikan semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, saya berharap teman-teman praktikan di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar di sini ya. Ya, walaupun masih kita terkendala sebuah pandemi, tetapi saya mohon dan saya berharap itu tidak menyurutkan semangat teman-teman dalam belajar. Entah itu mata kuliah biasa atau praktikum yang saat ini dilaksanakan secara virtual. Baik, sebelum kita mulai proses belajar pada pagi dan siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Baik. Kalau minggu kemarin rekan-rekan semua sudah belajar mengenai apa itu stokiometri dalam reaksi. Nah, di pertemuan ketiga atau topik ketiga, sekarang kita belajar mengenai reaksi oksidasi dan reduksi. Ini adalah topik yang keempat. Sebelum kita belajar apa itu reaksi reduksi dan oksidasi, seperti biasa kita tunjukkan terlebih dahulu CPMK yang akan teman-teman peroleh di sini. Yang pertama, CPMK-nya adalah ketepatan kehadiran. CPMK kedua dan ketiga adalah interpretasi dan analisis data. Kemudian kita bisa melaksanakan praktikum sesuai prosedur. Ya, CPMK di praktikum kimia dasar ini ternyata tidak berbeda ya antara topik satu dengan topik yang lain. Itu CPMK-nya kurang lebih sama. Nah, tapi yang membedakan adalah tujuan dari setiap topik. Nah, kalau topik percobaan praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu menentukan kadar vitamin C dalam sampel. Loh Bu, kita kan belajar tentang lingkungan, kenapa tiba-tiba kita belajar tentang vitamin C? Tuh. Apa hubungannya? Mari kita belajar bersama-sama. Ya. Jadi kita harus kenalan terlebih dahulu nih, apa yang disebut dengan reaksi redoks. Reaksi redoks itu reduksi oksidasi. Kita bisa lihat di sini ada sebuah unsur dari sebuah senyawa ya, kita bayangkan di sebelah kiri yang bulat warnanya oranye itu, misalkan sebuah unsur dari senyawa dalam sampel yang akan kita uji itu mempunyai sebuah elektron. Nah, elektron tersebut akan didonorkan, akan diberikan kepada si unsur lain yang warnanya hijau. Nah, proses mendonorkan elektron tersebut kita sebut dengan proses oksidasi ya di sini. Jadi di sini mempunyai sebuah proses ini mempunyai sebuah ciri khas, yaitu kehilangan elektron sehingga nanti bilangan oksidasinya akan meningkat. Sedangkan reduksi itu adalah proses kebalikannya. Jadi ketika sebuah unsur dalam sampel ya itu tidak mempunyai sebuah aktivitas menerima donor elektron, atau dia sebagai resipien elektron di sini ya. Dia menerima sumbangan elektron dari unsur yang lain. Dia disebut dengan proses reduksi. Ya, di sini jadi si unsur yang warnanya hijau itu menerima elektron dari si orange sehingga dia jumlah elektron dalam unsurnya itu bertambah. Maka itu disebut dengan proses reduksi. Di sini ditandai dengan electron gain, kemudian oxidation number decrease. Tetapi ketika dia menerima tambahan elektron, justru bilangan oksidasinya akan menurun. Oke. Ini pertama kali rekan-rekan sudah harus paham ya, apa itu redoks.
Nah, ini adalah contoh reaksi redoks di kehidupan kita sehari-hari. Yang paling sederhana ketika rekan-rekan semua keluar ke halaman rumah rekan-rekan semuanya, ya kalian melihat sebuah pohon di halaman gitu. Bu, saya nggak punya pohon. Baik, mungkin di rumah tetangga gitu ya, yang punya pohon. Nah, ternyata pohon itu mengalami reaksi redoks. Kalau kalian pernah ingat pelajaran SMP, pohon itu bisa hidup, bisa membentuk bisa memperoleh nutrisi makanannya melalui proses fotosintesis. Nah, kemudian si pohon itu dari proses fotosintesis akan menghasilkan CO2 ya, menghasilkan O2, maaf, atau oksigen. Jadi dengan mereka menghasilkan oksigen, kalian bisa bernafas, ya kalian bisa menyimak video ini dengan baik. Itu karena kehadiran oksigen. Nah, jadi si pohon itu tadi mengolah gas-gas yang ada di sekitarnya, misalkan gas H2 melalui proses fotosintesis menghasilkan O2. Dan kemudian juga di sini ada H2O ya, atau air. Nah, ini adalah proses contoh proses reaksi redoks sederhana di sekeliling kita, di mana nanti H2 atau gas H2 ini mendonorkan elektronnya, dia akan melepaskan H plus ya. Kemudian si oksigen akan menangkap si H tadi. Akhirnya jadilah sebuah unsur yang lain. Unsur tersebut kita sebut air. Nah, ini adalah contoh paling sederhana dari reaksi redoks di sekitar kita. Ada yang tahu? Apalagi contoh reaksi redoks sederhana selain fotosintesis? Nah, ini paling sederhana ya, dari proses fotosintesis. Nah, kemudian contoh paling sederhana lainnya adalah oksidasi glukosa makanan dalam tubuh manusia. Jadi rekan-rekan semua di sini mungkin sudah makan ya. Kalau yang belum makan ya silahkan sambil makan, sambil nyimak video ini. Gitu. Nah, ketika kalian makan, ketika kalian merasa lapar ya, makanya kalian merasa, aduh kok lapar, saya nggak bisa mikir nih. Nah, kemudian kalian ngambil makanan yang kalian makan itu ada mengandung glukosa. Nah, glukosa tersebut yang dibutuhkan oleh darah merupakan salah satu nutrisi ya. Oleh karena itu bisa diproses kemudian menghasilkan tenaga. Makanya kalian sekarang bisa menyimak video ini dengan baik. Itu karena proses salah satunya redoks di dalam tubuh kalian. Nah, ini dia oksidasi glukosa dalam tubuh. Ketika glukosa dioksidasi menggunakan bantuan oksigen yang kalian hirup ya, nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini contoh kedua dari reaksi redoks yang paling sederhana ada di tubuh kita maupun di sekitar kita. Kemudian apa contohnya redoks dengan jurusan kita? Apa hubungannya reaksi redoks dengan teknik lingkungan? Nah, ini ada sebuah contoh sederhana. Reaksi redoks itu bisa dipakai dalam teknologi menjernihkan air. Kalau teman-teman lihat, ini adalah ilustrasinya yang coba saya tampilkan. Ketika teman-teman misalkan airnya mungkin nggak air pump ya, mungkin air tanah atau air dari sumur dipompa. Nah, biasa pertama kali tuh airnya adalah keruh gitu. Nah, untuk menjernihkan itu bisa memakai salah satu teknologi penjernihkan air yang menggunakan metode redoks di sini. Nah, ini adalah ilustrasi konsep redoks yang dipakai ya. Ini pengolahan air menggunakan elektrokoagulasi.
Waduh, apa itu Bu? Nanti kalian akan belajar itu ya di semester lanjutnya, semester 6, semester 7 gitu. Nah, kalian masih semester 1, kita akan belajar redoxnya terlebih dahulu sebelum kalian belajar mengolah air menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Oke? Terus apalagi konsep redox ini yang bisa kita terapkan di teknik lingkungan. Kalau tadi kita teknologi menjernihkan air, sekarang kita bisa lihat rekan-rekan di sini. Kenapa saya mencontohkan ilustrasi sapi dan mencontohkan ada ilustrasi sampah dengan lampu? Kira-kira apa yang terfikirkan di benak kalian? Ada yang punya ide? Oke, jadi yang kiri dulu ya, kita bahas si sapi. Nah, kotoran sapi di sini bisa jadi bahan bakar karena menghasilkan gas metan atau CH4. Nah, walaupun kita tidak belajar langsung itu bagaimana si sapi, tetapi kita bisa mengolah limbah itu. Si bapaknya kan itu sedang mencuci kotoran sapi. Nah, kotoran sapi itu tadi bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Biasanya menghasilkan gas ya, gasnya kita bisa salurkan ke kompor kita. Nah, kita bisa masak menggunakan gas dari kotoran sapi. Sedangkan yang kanan itu adalah gas dari sampah menjadi energi listrik. Jadi sampah yang ada di TPA itu kalau kita ingin olah menjadi gas, itu sangat bisa mempunyai potensi sama menghasilkan CH4 yang bisa menggerakkan generator untuk menjadi energi listrik. Nah, di kedua contoh inilah itu juga terjadi reaksi oksidasi dan reduksi ya. Jadi ini sangat menarik sekali kalian sebagai teknik lingkungan kalian akan belajar. Salah satunya pengolahan gas metan misalkan dari air limbah kemudian diolah jadi gas metan, atau dari topik sampah. Kalian akan mengubah sampah yang tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat. Itu ternyata terjadi proses oksidasi dan reduksi di dalamnya. Baik. Nah, apa saja sih yang berperan dalam reaksi redox? Ternyata ada beberapa komponen atau ada beberapa faktor yang turut serta mempunyai peran dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Yang pertama ada oksigen, kemudian namanya juga oksidasi ya. Berarti kehadiran oksigen di sini salah satu kunci penting dari reaksi redox. Kemudian ada hidrogen, elektron, dan bilangan oksidasi. Nah, ini mungkin yang harus teman-teman kembali ingat, buka-buka lagi buku SMA-nya atau mungkin sambil browsing lagi. Bilox itu apa? Bilangan oksidasi itu apa? Jadi itu adalah jumlah elektron yang dilepas atau diperoleh suatu unsur untuk membentuk suatu senyawa. Jadi tadi kan gas CH4 itu terbentuk seperti apa, kemudian gula teroksidasi seperti apa, kemudian ada apa lagi tadi tuh, fotosintesis ya. Itu dari H2 kok bisa jadi H2O itu bagaimana? Nah, itu kan terbentuk sebuah unsur-unsur baru seperti H2O tadi, kemudian ada CO2, kemudian ada CH4. Nah, itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya bilangan oksidasi. Jadi jumlah elektron, berapa atau jumlah elektron yang dilepas, berapa jumlah elektron yang diterima, itu turut mempengaruhi proses pembentukan senyawa dalam redox. Nah, simpel kan ya untuk reaksi redox saat ini. Baik, untuk alat-alat praktikumnya ada apa saja? Yang pertama ada Erlenmeyer 250 mili, kemudian ada pipet ukur, kemudian ada pipet tetes, kompor listrik, labu ukur 1000 mili, gelas arloji, spatula, gelas beker 250 mili,
ball pipet, buret, dan statif. Jadi perhatikan baik-baik alat-alat apa saja yang digunakan dalam praktikum kali ini. Oke. Pastinya kemarin jangan dilupakan ya materi mengenai pengenalan alat-alat praktikum. Kemudian ada bahan dalam praktikum kali ini. Apa yang pertama? Sampel yang mengandung vitamin C. Loh Bu, kenapa kita tidak langsung belajar sampel yang lain? Kenapa kita harus menggunakan sampel vitamin C? Ini adalah contoh reaksi redoks sederhana gitu ya. Kita pakai sampel vitamin C. Jadi ini akan mempermudah kalian dalam paham reaksi redoks itu seperti apa sebelum kalian mengolah air, mengolah sampah gitu. Kita belajar dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Kita beli nih ya sampel vitamin C di Mart gitu, di Mart, di pasar atau di toko gitu. Nah, kita analisis kira-kira sampel vitamin C ini juga mengalami proses reduksi dan oksidasi. Ya. Kemudian ada H2O atau Aquades, ada Ki atau kalium iodida, kemudian ada iodin, dan ada indikator kanji. Yuk, sudah siap semuanya? Kita masuk ke praktikum ya. Jadi perhatikan baik-baik. Sebelum hari Senin nanti kita akan demo masukkan sampel ini secara langsung. Nah, untuk prosedur pekerjaan itu ada 3 macam. Yang pertama kali ya, kita harus membuat dulu larutan iodin 0,005 molar per liter. Bagaimana caranya? Pertama, kita timbang kalium iodida sebanyak 2 gram. Kemudian kita timbang iodin sebanyak 1,3 gram. Nah, kalau Ki dan I2 ini sudah kita timbang masing-masing, kita tempatkan di gelas beker, kemudian kita tambahkan H2O sebanyak 50-100 ml. Jangan lupa diaduk ya. Diaduk sampai keduanya larut dan tidak meninggalkan endapan. Nah, kalau sudah, nanti dari sini kemudian dimasukkan tadi yang sudah diaduk, sudah dicampur, dimasukkan ke dalam labu ukur atau labu takar 1000 ml atau 1 liter. Kalau sudah dimasukkan ke labu takar, tambahkan H2O atau Aquades sampai dengan tanda tera. Ini ya yang garis merah. Nah, sampai tanda tera. Setelah itu nanti homogenkan. Singkirkan. Jangan singkirkan, maksudnya sisihkan. Sisihkan, simpan. Kita akan masuk ke prosedur yang kedua, yaitu membuat larutan kanji 0,5%. Bagaimana caranya? Timbang larutan kanji sebanyak 0,25 gram. Kemudian kanji ini kita taruh di beker ya. Nah, beker ini yang berisi Aquades sebanyak 50 ml. Kemudian dipanaskan sekitar 50-60. Kalau sudah larut, cepat-cepat diangkat. Jadi tidak sampai mendidih ya. Di sini jangan sampai mendidih 100 derajat. Jadi cukup hangat kayak suam-suam kuku 50-60 derajat. Terus kita angkat. Nah, kalau sudah ya. Tadi ada step yang pertama membuat larutan 0,05 molar, kemudian molar per liter, kemudian iodin. Kemudian yang kedua adalah membuat larutan kanji. Setelah itu baru kita masuk ke analisis kuantitatif dari vitamin C. Nah, kita ambil nih sampel yang mengandung vitamin C. Kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 250. Sampelnya kita ambil kurang lebih 10 ml. Kita masukkan,
kita tambahkan air kurang lebih 250 ml plus 1 ml indikator kanji yang sudah kita buat tadi ya di step nomor 2. Kalau sudah, titrasi campuran larutan tadi menggunakan 0,005 molar per liter larutan iodin yang sudah kita buat di step yang nomor 1 ya. Titrasi menggunakan, jadi larutan yang campuran tadi yang di Erlenmeyer dititrasi menggunakan larutan iodin di step yang pertama sampai apa? Sampai terbentuk warna yang semula itu kuning ya, sampel vitamin C-nya tadi kan warnanya kuning. Kemudian dititrasi sampai warnanya seperti ungu tinta seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti kalian catat iodin ini yang berkurang untuk mentitrasi itu hasilnya berapa? Kalian masukkan ke sini. Jadi, kemudian selanjutnya kalian ulang menggunakan sampel vitamin C yang ada sebanyak 3 kali. Jadi kalian akan mentitrasi 3 kali di sini. Selanjutnya kalian masukkan ke tabel, hitung volume rata-rata dari jumlah titrasi. Nah, ini ada petunjuk ya. Gunakan template perhitungan yang sudah ada. Nanti kami berikan setelah rekan-rekan selesai menyimak video ini di file Excel ya, untuk menghitung konsentrasi vitamin C-nya. Kolom yang warnanya hijau, sampel hasil pengamatan akan kalian isi hari Senin ketika nanti ada video praktikum, demo praktikumnya. Nah, untuk yang warna biru itu adalah tabel hasil pengamatan X, hasil pengamatan sebelumnya. Ini ada volume titrasi yang dipakai. Ini dibuat otomatis hanya untuk sebagai pembanding. Bukan berarti hasil ini adalah betul atau salah. Ini hanya sebagai pembanding. Nah, jadi sekali lagi tolong kejujurannya untuk menuliskan berapa volume mili titrasi yang akan kalian lihat pada praktikum hari Senin nanti. Pertama, pertanyaannya adalah hitung konsentrasi dan massa vitamin C pada hasil pengamatan X yang kolom warna biru. Setelah video ini diberikan ke kalian. Jadi setelah ini kalian coba kerjakan berapa sih konsentrasi dan massa vitamin C dari hasil pengamatan X. Itu ya petunjuknya, gunakan Excel nanti. Nah, untuk kolom yang warna hijau itu nanti hari Senin ya. Berarti itu nanti baru akan kalian bisa hitung pada hari Senin. Sama, perintahnya adalah hitunglah konsentrasi, massa dan vitamin C dalam sampel hasil pengamatan kalian sendiri hari Senin. Setelah itu, nanti kalian tulis reaksi redoks yang mungkin terjadi dalam percobaan ini. Itu nanti perintah, petunjuk, dan pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Oke? Ini adalah referensinya. Kalian coba bisa akses. Dan sekian video singkat penjelasan mengenai praktikum reaksi reduksi dan oksidasi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat menyimak, dan sampai jumpa di hari Senin untuk demo praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.